Perkenalkan, nama saya Dimas Pramono Putra dengan NIM 20030200086, kelas C semester 1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas review buku ke-15, mata kuliah pengantar sosiologi, jurusan administrasi bisnis, Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Berikut video penjelasannya. Historisitas individu. Di dalam buku ini berpendapat bahwa kita harus mengembalikan individu sebagai kekuatan penting dalam sejarah. Yang dimaksud dengan ini bukan kembali ke sejarah pria hebat atau sejarah wanita hebat dalam hal itu. Yang pasti, struktur sosial dapat dan terkadang memang memberi individu tertentu kekuatan yang luar biasa untuk membentuk masa depan. Tetapi pertanyaan penjelas penting dalam kasus-kasus seperti itu bukanlah kualitas atau tindakan individu-individu itu. Semenarik apapun ini, sebaliknya itu adalah kondisi di mana struktur sosial seperti itu muncul dan menjadi stabil. Dalam pengertian ini, sejarah orang hebat hanyalah sebuah cabang dari sejarah struktur sosial secara umum yang didefinisikan secara empiris. Ini bukan tentang individu secara individu, atau bahkan tentang individu yang dianggap sebagai sekelompok atau tipe, melainkan tentang kondisi yang membuat individu tertentu sangat penting. Jadi bukan cara berpikir orang hebat tentang individu yang didorong untuk kembali. Ini sama apakah kita mengambil pendekatan naratif dan mempelajari cerita kehidupan individu dengan metode tekstual, atau mengambil pendekatan analitik dan mempelajari urutan-berutan dari beberapa nilai variabel selama kursus hidup individu. Menggunakan metode deret waktu, analisis urutan, atau pendekatan formal lainnya. Apapun itu, kami tertarik pada pengungkapan berurutan dari hasil kehidupan seseorang. Fokus yang relatif kuat pada hasil ini secara serius membatasi pendekatan jalan hidup. Proses sosial tidak membuahkan hasil itu terus berjalan, individu juga tidak memiliki hasil kecuali hasil invarian yang harus kita semua harapkan dalam jangka panjang. Keynes jadi fokus analitik implisit dari studi khusus kehidupan pada hasil individu menciptakan masalah penting yang dapat kita lihat dengan melihat konsep karir, konsep kursus kehidupan sentral dari bidang substantif secara sendiri, studi tentang pekerjaan dan pekerjaan. Namun tentu saja individu-individu yang mengalami berbagai hasil peralihan yang membentuk karir mengambil tindakan untuk sementara karir mereka masih dalam proses, dan tindakan ini merupakan hasil lebih lanjut dari pengalaman tersebut. Oleh karena itu, salah satu jalan keluar dari budaya analitis yang tersirat dalam pendekatan kursus kehidupan adalah dengan memusatkan perhatian kita pada hasil lebih lanjut tersebut, interpretasi dan tindakan di mana pekerja datang untuk merespons atau biasanya secara kolektif terhadap kekuatan sosial yang lebih besar yang menekannya. Tentu saja ada literatur yang melakukan ini. Penyelidikan kami yang panjang dan berbeda tentang gerakan-gerakan sosial yang digunakan pekerja untuk menanggapi perubahan kapitalisme. Namun seperti halnya literatur gerakan sosial, literatur ini juga mengabaikan fakta sentral tentang individu. Fakta itulah yang saya sebut sebagai historitas individu. Penegasan ini melibatkan asumsi bahwa individu bertahan lebih lama dari struktur sosial, karena hanya dengan begitu mereka harus menderita perubahan yang terakhir yang memaksa mereka untuk menyadari tingkat mutabilitas. Dalam dunia di mana dapat dikatakan bahwa perubahan sosial terjadi semakin cepat, pasti kesinambungan historis individu-individu yang memberikan urat yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Historitas individu-individu itulah yang memungkinkan kita, bahkan memaksa kita untuk mengetahui perubahan sosial.
Sekarang, keyakinan bahwa perubahan sosial terjadi lebih cepat dan lebih cepat juga memerlukan keyakinan bahwa ketidaksinambungan antara kontinuitas struktural individu dan sosial dulu kurang dari sekarang. Artinya, sementara beberapa orang mungkin ingin menganggapnya sebagai aksinoma bahwa individu memiliki lebih banyak kontinuitas dari waktu ke waktu daripada struktur sosial, hubungan aktual antara kontinuitas struktural individu dan sosial mungkin masalah empiris yang bervariasi menurut waktu dan tempat. Pada pandangan pertama, tampaknya setidaknya ada 3 dimensi utama dari kesejahteraan semacam itu. Yang pertama adalah biologis. Individu memiliki tubuh yang dalam arti tertentu secara fisik terus-menerus dari waktu ke waktu, meskipun sel-sel tubuh kita terus diperbarui. Pembaruan ini jelas merupakan sesuatu yang lebih tepat daripada pembaruan analogi. Katakanlah organisasi formal dengan penggantian bertahap anggotanya. Tubuh membawa catatan masa lalu dengan cara yang cukup literal. Mereka mempertahankan organisme penyakit. Namun demikian, diri memorial individu kurang hening dibandingkan dengan diri memorial dari struktur sosial. Sebaliknya, ingatan akan struktur sosial seperti SSHA tersebar cukup merata di otak ribuan anggota dan mantan anggota dan pembaca jurnal kami. Pekerja di hotel tempat kami mengadakan pertemuan tahunan dan sebagainya. Orang mungkin mencatat bahwa memori suatu organisasi distribusikan secara luas, juga dalam arti bahwa memori tersebut terkandung dalam badan catatan yang tersebar luas. Rekaman-rekaman ini merupakan faktor ketiga dari kesejarahan karena seluruh tujuan adalah pencatatan literal, dan dengan demikian penjarahan dan identitas sosial atau individu tidak seperti dalam kasus historis biologis dan peringatan. Mungkin tampak sulit untuk membuat kasus bahwa historitas individu yang tercatat melebihi struktur sosial. Namun sebagian makhluk hukum memiliki ketahanan sejarah kurang lebih sama seperti korporasi, yang bagaimana juga adalah personavi. Selain itu, sebagian besar struktur sosial bukanlah perusahaan atau bahkan organisasi formal. Mereka adalah hal-hal seperti lingkungan, pekerjaan, pembaca, surat kabar, jemaat gereja, kelas sosial, etnis, komunitas teknologi, dan kelompok konsumsi. Sering tidak terorganisasi atau tidak terorganisasi, tetapi bagaimanapun juga mereka, konsekuensi dan struktur sosial ini seringkali tidak memiliki catatan formal. Jika catatan seringkali beragam jenis, berubah dengan cepat dari waktu ke waktu, dan bahkan ingatan mereka yang tidak tercatat tersebut melalui beragam orang yang memiliki hubungan berbeda dengan mereka. Hanya beberapa anggota dari kelompok ini yang memiliki lebih dari satu koneksi kecil dengan seluruh tubuh ingatan itu. Struktur sosial semacam itu memiliki kesejahteraan yang cukup tajam. Kerusuhan besar kenangan mereka terwujud baik dalam beberapa orang maupun makhluk hukum. Karena ingatan mereka tersebar luas dan catatan mereka seringkali lemah, struktur seperti itu dapat berubah dengan cepat dan mudah. Untuk pikiran pertama, kemudian historis terdiri dari kontinuitas biologis, memorial, dan tercatat. Setidaknya ada kasus yang mungkin dibuat bahwa masa total historitas individu-individu ini saat ini lebih besar dari semua kecuali segelintir struktur sosial. Tapi mereka tidak menjulang di atas masa besar historitas individu. Karena sementara satu individu mudah terhapus oleh kematian, sebagian besar individu tidak, dan masa itu mengandung reservoir yang sangat besar untuk kelangsungan dengan masa lalu. Kontinuitas ini menghadapi kekuatan sosial besar dari argumen kami, pembagian kerja, konjungsi teknologi, kedatangan kapitalisme dengan bobot yang sangat besar, dan bandel dari
material manusia yang sangat spesifik, yang sangat membatasi apa yang kekuatan besar sebenarnya bisa tercapai. Kumpulan atribut dan pengalaman pribadi yang dibawa melalui waktu ini dapat dianggap sebagai jenis historitas keempat yang akan saya sebut substantif. Konsep familiar yang mewujudkan historitas substantif adalah konsep pendapat seumur hidup yang telah melihat penggunaan yang bermanfaat sebagai ukuran ketidaksetaraan, tetapi melihatnya sebagai ukuran ketidaksetaraan berarti melihatnya hanya sebagai hasil sesuatu tanpa konsekuensi lebih lanjut, yang kita gunakan hanya untuk menilai satu jalan hidup dibandingkan dengan yang lain. Sifat manusia dalam berpikir prosesual. Dari ketiga jalur pengembangan potensial yang disebutkan pada penutup bab sebelumnya, yang paling mudah dikejar adalah personal, sejarah individu itu sendiri. Mencatat sejumlah kekuatan yang mendukung pemeliharaan kontinuitas di sepanjang garis keturunan individu. Objek fisik atau biologis, memori dan penyimpanan catatan yang disengaja, dan tampaknya cukup jelas bahwa kekuatan-kekuatan ini penting untuk memahami kesinambungan aktual dan waktu ke waktu hal kelompok sosial seperti pekerjaan atau kelas sosial atau kelompok etnis, tetapi hubungan dengan individu kita mungkin berpikir ada sedikit kebutuhan untuk menjelaskan kontinuitas tubuh menyediakan itu. Selain itu, terkait dengan tubuh dan lebih luas lagi dengan gagasan bahwa individu atom adalah unit utama dari proses sosial atau gagasan umum untuk ekonomi dan psikologi di antara ilmu sosial dan perilaku adalah gagasan universal tertentu. Kualitas individu manusia sebagai makhluk. Konsep sifat manusia ini memang merupakan konstituen penting dari beberapa alternatif pendekatan terhadap pendekatan prosesual yang kesemuanya menjadikan kesinambungan individu dari waktu ke waktu menjadi non-problematik. Oleh karena itu, untuk pandangan prosesual yang menjadi inti dengan problematisasi kontinuitas itu, langkah pertama yang penting adalah membahas konsep kodrat manusia, menanyakan seperti apa konsep kodrat manusia dimungkinkan dengan asumsi prosesual. Sekian dari video ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.